Siapa yang percaya kita hadir di tempat ini untuk menyembah Raja yang luar biasa, untuk menyembah Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya kasih Bapa boleh mengalir dalam hidup kita setiap waktu, setiap hari. Tahun boleh berganti, bulan boleh berganti, kasih Bapa tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Tanpa kerasa kita sudah menantikan penghujung tahun. Kita tidak pernah menyangka bisa bertahan gak di tahun ini, bisa bernapas sampai akhir tahun. Ketika banyak awal tahun, banyak planning dalam hidup kita. Tuhan saya mau seperti ini, Tuhan saya mau seperti ini. Tapi ingat, rencana Tuhan yang terbaik buat kita tahun ini. Amin. Mari kita siapkan hati yang terbaik pagi hari ini. Buka hatimu pagi hari ini. Rasakan kebaikan, rasakan kasih Bapa pagi hari. Mari. Haleluya Tuhan. Bapa pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami butuh kasih Bapa. Dekap kami Bapa pagi hari ini. Peluk kami Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tuhan ajar kami boleh berkenan Tuhan pagi hari ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam Engkau. Bukan menyembah dalam mulut kami, tapi dalam perilaku kami, tindakan kami. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami siap menerima berkat-berkat Engkau. Kami siap untuk memuji Engkau pagi hari ini. Kau boleh berkenan Tuhan buat ibadah ini pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Mari angkat suara pagi hari ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau tidak memandang bentuk dan rupa kami Tuhan. Kau pandang bentuk Dan rupa Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau baik Tuhan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi. Kau pandang bentuk Dan rupa Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi
Bapak Ibu Saudara sedang bangkit berdiri. Kau Bapa-Ku yang Engkau baik, Engkau mengerti atas air mata kami Tuhan. mengerti bahasa Teteskan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa teteskan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku Engkau baik Tuhan, Engkau baik, mengerti bahasa teteskan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh, mari angkat suaramu pagi hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Mari tinggikan Dia pagi hari ini. Mari muliakan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggi. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agunkan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari, mari, mari agungkan Dia. Kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami pagi ini, penuhi kami, buka hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Engkau. Haleluya, glory, glory. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti Kau melihat bahasa tetesan Sematnya mata kami air pagi hari mata ini. tak Kau biarkan Kami tidak sendiri Tuhan, ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Bapa-Ku yang baik, Kau baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik.
sungguh baik. Engkau sungguh baik. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan pagi hari ini untuk memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya pagi hari ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan harapan pagi hari ini. Mari berikan saya senyum kanan kiri, walaupun pakai masker kita boleh memberikan senyum kanan kiri. Haleluya. Kami bersuka Tuhan pagi hari ini karena kebaikan Engkau. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka, ku kan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, Dalam hadirat Tuhanku ku akan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Siap bersuka cita pagi hari ini. Lebih semangat lagi Bapak Saudara. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku ku akan bersuka, akan bernyanyi, puji kebesaran, dan hatiku bersuka karena rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah dalamku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dijadikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah dalamku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru, anugerahnya melimpah. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami bersuka pagi hari ini Tuhan. Silakan duduk Saudara. Kami bersuka Tuhan pagi hari ini ketika kami boleh hadir tempat ini. Kami boleh menikmati hadirat Engkau. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami serahkan Tuhan. Pagi hari ini kami angkat tangan dengan hidup kami Tuhan. Biar Engkau boleh turun tangan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau memiliki hidup kami Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam tangan-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam tangan-Mu ada pengharapan yang baru.
Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari nikmati pujian hari ini. Engkau pemilik hidup kami. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidup, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan hidup, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenangan kami Tuhan hanya di dalam janji Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Suara-Mu, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya akan seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya akan seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik semuanya. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana. Semuanya indah dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab ku tahu Kau pemilik semuanya di dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik semuanya. Ayo saudara, silakan bangkit berdiri. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik semuanya di dalam hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup ini yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Mu berakhir dalam hidup kami Tuhan. Kau baik dan sangat baik Tuhan. Biarlah Tuhan terimalah segala korban ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Jadi persembahan yang hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu bisa yang kami berikan sebagai kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, sementara kami akan mendengar firman-Mu, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua mendengar firman-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan, kalau masih ada kuasa iblis serta penyakit roh jahat, coba orang kuat mengganggu jalan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kami bersatu hati dan kami memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu persekutuan yang indah yang saya rasakan pada hari ini. Mari kita sama-sama buka kitab kita dan kita masih belajar dari seorang janda Sarfat. 1 Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tepan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan Elia. Bulan lalu kita sama-sama telah belajar bagaimana kelaparan bisa terjadi dan mengapa kelaparan terjadi dan Tuhan mau menyampaikan apa melalui kelaparan tersebut. Hari ini kita masih melihat dari kehidupan seorang janda Sarfat. Bagaimana dia bisa bertahan di masa yang sangat sulit itu. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah ia seorang janda. Poin yang pertama ia adalah seorang janda. Kita mengetahui bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat bagaimana banyaknya wanita yang kehilangan suaminya. Dalam hal ini kita berbicara tentang kematian yang memisahkan pernikahan mereka. Bukannya karena faktor ekonomi yang memisahkan kehidupan pernikahan itu, tapi karena kematian yang memisahkan kehidupan pernikahan itu. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana suatu sosok janda yang memiliki anak. Alkitab banyak sekali menuliskan tentang janda. Dan banyak sekali ayat-ayat yang meneguhkan, yang menguatkan, dan memberikan penghiburan kepada para janda. Tuhan memperhatikan kehidupan para janda dan terlebih kehidupan para janda dan anak-anaknya. Dalam Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Di sini kita bisa baca ini, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Bahkan di ayat 3, kita fokus ke ayat 3 dulu. 1 Timotius 5 ayat 3, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dan di ayat 5, di situ kita bisa membaca Bapak Ibu sekalian, janda yang seperti apa yang dikatakan janda yang benar-benar janda. Yaitu yang tinggalkan seorang diri yang menaruh harapnya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ada juga perbedaan orang yang benar-benar janda ataupun orang itu bukan yang benar-benar janda. Di ayat 6-nya kita baca, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ini adalah suatu perbedaan antara janda yang benar-benar janda
ataupun yang bukan benar-benar janda, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat suatu sosok janda yang benar-benar janda dari sosok janda di Sarfat ini. Dari mana kita lihat 1 Timotius 5 dan kita lihat kehidupan seorang janda yang benar-benar janda dalam kehidupan janda Sarfat ini. Kenapa? Kalau misalnya kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17, kita bisa melihat bagaimana kesederhanaan janda tersebut. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang janda yang benar-benar janda, dia tidak hidup bermewah-mewah, tidak hidup dengan keadaan gosip ataupun apa, melakukan suatu pekerjaan yang tidak baik. Tapi dalam kehidupan janda Sarfat ini kita bisa melihat suatu sosok janda yang sangat sederhana dan dia bekerja. Bagaimana ketika dia mengumpulkan kayu api. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kehidupan janda itu bukan dalam kemewahan yang berlebih-lebihan, tapi benar-benar dalam kesederhanaan seorang benar-benar janda, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita melihat kehidupan seorang janda, kita lihat bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kehidupannya seorang janda itu. Bahwa 1 Raja-Raja 17 ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Dan di ayat ini kita bisa melihat bahwa dalam keadaan yang benar-benar sederhana, bukannya dalam keadaan yang berlimpah-limpah. Jadi janda ini adalah janda yang benar-benar janda dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Bukan saja untuk kekurangan untuk dirinya sendiri, tapi juga kekurangan juga untuk anaknya. Dan kita juga bisa melihat poin yang ketiga, yaitu keadaan sekitar janda itu, Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14, bahwa firman Tuhan kepada Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Pada saat itu bukanlah masa yang enak, masa panen, masa yang berkelimpahan. Tapi kita bisa melihat lagi di ayat 7, bahwa saat itu adalah masa kekeringan, masa yang benar-benar tidak enak. Bukannya cuma di dalam rumah janda tersebut, tapi memang keadaan yang membuat dia harus benar-benar hidup dalam kekurangan. Karena keadaannya memang tidak turun hujan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Mungkin dia mencoba mencari ke sungai, tapi sungai sudah kering. Tidak ada lagi ikan yang bisa dia tangkap pada saat itu. Jadi benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Mungkin kalau zaman sekarang ada BMKG, kita bisa prediksi kapan hujan akan turun. Betul gak? Kapan kita bisa mempersiapkan seperti itu. Tapi pada saat itu tidak ada. Tidak ada. Jadi nggak tahu kapan akan berakhir keadaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kenyataan. Ini adalah keadaan yang dihadapi oleh seorang janda. Dia adalah seorang janda dan dia memiliki seorang anak dan juga keadaan sekitar yang membuat hidupnya harus dalam kesederhanaan yang sangat-sangat sederhana. Bahkan untuk makan hari esok saja dia sudah tidak tahu akan makan apa lagi. Dan dari 3 poin ini kita mendapatkan berkat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kehidupan orang benar. Dalam kehidupan seorang janda dari bacaan 1 Raja-Raja 17, kita bisa melihat sosok seorang janda yang benar. Amin. Orang yang benar. Bagaimana kita bisa melihat sosok yang benar dari kehidupan janda itu? Janda itu ketika dia melihat Elia, dia belum kenal dia. Belum kenal Elia. Dia melihat bahwa suatu sosok itu adalah sosok yang orang yang asing bagi hidupannya dia. Karena sama itu dia belum pernah kenal. Suatu sosok yang asing. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika
Elia menghampiri janda itu sedang bekerja mengumpulkan api. Sekali lagi, bukan sedang bergosip ataupun yang menyampaikan hal yang tidak baik ataupun hidup dalam berkelimpahan. Seperti tadi yang saya sudah uraikan. Dari sini kita bisa melihat suatu sosok yang janda yang berdiri sebagai orang yang benar. Itu yang poin yang pertama. Dan juga dari yang kedua, kita bisa melihat bagaimana janda ini tidak menaruh rasa curiga yang berlebihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia belum kenal Elia. Dia tidak menaruh rasa yang curiga yang berlebihan. Siapakah orang ini? Kok datang tiba-tiba minta air? Belum sudah air sudah disajikan. Minta makan. Ini sangat luar biasa. Padahal itu adalah orang asing di hadapan itu pada saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, kita bisa melihat bahwa orang yang biasa kita tolong itu biasa orang yang kita kenal. Setuju gak? Orang yang sehari-hari bersama dengan kita, ataupun orang yang mungkin ketika kita tolong nanti mungkin lain kali dia bisa menolong. Tapi kita pada hari ini bisa melihat orang suatu sosok yang benar-benar polos, orang yang benar tulus mengasihi. Orang yang tanpa pamrih bisa memiliki hati untuk menolong orang lain, orang asing. Ini adalah orang yang benar-benar dikasihi Tuhan. Dan juga kita bisa melihat apa yang sedang janda itu lakukan, yaitu sedang bekerja. Kadang-kadang kita memberi ketika kita dalam keadaan senang. Amin. Betul gak? Dalam keadaan berkelimpahan. Seperti itu. Dalam keadaan yang sangat-sangat nyaman, kita bisa memberi. Tapi pada hari ini kita bisa melihat bagaimana sosok janda dalam keadaan repot. Saya katakan seperti itu. Dalam keadaan bekerja keras. Datang orang asing, kucuk gitu kan. Bukannya bantuin, tapi saya katakan nyusahin. Minta ini, minta itu. Tapi janda ini bisa meresponi dengan benar. Ketika orang asing itu dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, janda ini bisa meresponi dengan benar. Kadang-kadang kita berpikir ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memberi dalam keadaan yang sangat-sangat berkelimpah. Tapi apakah benar ketika dalam keadaan kita berkelimpahan kita bisa memberi? Itu suatu pertanyaan. Nanti kita akan lanjut lagi ya sekalian. Ini sangat-sangat bagus sekali. Dalam Amsal 10 ayat 3, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolak. Bahkan dalam Roma pasal 12 ayat 20, tapi jika seturulmu lapar, berilah ia makan. Ketika ia haus, berilah ia minum. Jadi ini benar-benar suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan ini ketika kita belajar meresponi untuk hal-hal yang mungkin dalam keadaan seperti janda itu, dalam keadaan yang sangat-sangat berat dalam pekerjaannya, dalam keadaan yang repot ataupun dalam kesusahan sekalipun. Kita harus belajar untuk memberi. Walaupun itu orang asing, orang apapun, tapi karena kita mengasihi, bahkan firman Tuhan katakan seteru, orang yang berseteru, orang berseberangan dengan kita. Tapi kita harus mengasihi dia ketika dia haus, kita harus memberikan dia minum. Ini sangat luar biasa. Untuk musuh-musuh kita aja kita harus mengasihi. Jadi kasih itu tidak pernah memandang bulu dalam kehidupan ini. Betul gak? Kita harus belajar bagaimana cara Tuhan mengasihi kita lebih dahulu dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah memandang kita siapa, baru dia mengasihi kita. Tidak.
kasih itu harus belajar dari firman Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, yaitu Allah yang begitu kasih dalam kehidupan kita, dan kasih itu mengalir dalam kehidupan kita tanpa memandang siapakah dia yang ada di depan kita pada saat itu. Sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan poin yang kedua, tadi saya sudah singgung sedikit. Apakah berkat itu bisa kita salurkan ketika kita sedang dalam keadaan berkelimpahan? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Poin yang kedua adalah memberi saat kekurangan. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kita akan bisa memberi ketika kita dalam keadaan berkelimpahan. Ketika kita senang, kita bisa memberi. Tidak. Dari seorang janda ini kita bisa belajar bahwa dalam keadaan repot apapun juga, dalam ketekanan apapun juga, dia bisa memberi. Sangat-sangat sulit kalau misalnya kita nggak belajar memberi dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan berkata apa? Yang setia dalam perkara kecil, pasti dia akan setia juga dalam perkara besar. Yang gak setia dalam perkara kecil, bagaimana dia bisa setia dalam perkara besar? Bagaimana kita bisa memberi yang nilainya besar di saat kita kelimpahan? Kalau dalam keadaan sederhana aja kita gak bisa berbagi, gak bisa memberi. Dari kisah janda ini kita bisa melihat itu, Bapak Ibu. Janda ini dalam kesederhanaannya, dia tetap bisa memberi. Mungkin kita berpikir, nanti aja kalau misalnya kita kaya, kita berkelimpahan, hidup kita sudah berkecukupan, baru saya mau belajar memberi. Jangan sampai nunggu kaya dulu. Justru ketika kita kaya, gak mungkin kita bisa memberi. Tangan kita semakin keras mengepal itu. Ingat, orang kaya dan Lazarus. Apakah orang kaya itu tidak hidup dalam berkelimpahan? Orang kaya itu hidup dalam berkelimpahan. Tapi ketika dia melihat Lazarus yang dalam keadaan sekarat depan pintu rumahnya, apakah dia tidak kekurangan makanan? Apakah dia tidak kekurangan minuman? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan nunggu sampai kita kaya, kita bilang gitu, nanti kita berkelimpahan baru saya memberi. Tidak. Dari sikap orang kaya itu kita bisa melihat, orang kaya juga tidak bisa memberi kepada Lazarus yang benar-benar membutuhkan makan dan minum pada saat itu. Dari seorang janda yang miskin yang memberikan persembahan 2 peser, kita juga bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pandang Tuhan dalam memberi. Kadang-kadang kita merasa istimewa ketika kita bisa memberi banyak. Tapi dari janda itu, janda yang miskin ketika dia memberikan persembahan 2 peser, Tuhan berkata apa? Orang ini memberikan lebih banyak daripada yang memberikan persembahan pada saat itu. Karena janda ini memberikan dalam kekurangan, tapi orang itu memberikan dalam kelimpahan. Semua yang dia miliki dia berikan. Ini bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang nilai uang itu. Memberi dalam keadaan apapun juga, Bapak Ibu sekalian. Gak usah nunggu nilainya besar dulu, tidak usah. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar lagi dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, 2. Dari sini kita bisa belajar, Ibu sekalian, bahwa upah pekerjaan orang benar membawa kehidupan. Dari cerita ini kita bisa melihat suatu sosok janda, seorang perempuan yang benar-benar percaya akan firman Tuhan. Janda ini benar-benar polos sekali.
Ketika Elia minta minum, dia berikan. Ketika Elia minta makan, dia berikan. Dan dia mengalami namanya mujizat. Kita bisa lihat bagaimana tepung itu tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah berkurang. Dia sudah tampil sebagai sosok orang yang benar. Tapi kalau misalnya kita baca lagi dari 1 Raja 17 ayat 17, tidak lama kemudian anak dari perempuan itu jatuh sakit dan sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Di sini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa, Ibu. Ketika Eli datang ke dalam rumah itu, kok anaknya malah mati. Sampai dia bilang, apa sih yang mau engkau sampaikan kepada hidupanku melalui kenapa engkau datang ke rumahku? Apa sih yang mau kau sampaikan? Gitu kan. Dan Elia berdoa sama Tuhan, sehingga anak itu boleh hidup kembali. Dari sini kita bisa melihat, Bapak sekalian, di ayat 24, 1 Raja 17 ayat 24. Kemudian berkata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Di sini kita bisa melihat, Bapak sekalian, bahwa Tuhan mau mengajak janda itu memiliki hubungan yang lebih dalam lagi. Bukan cuma sampai makan dan minum itu cukup. Tidak. Tapi Tuhan mau mengajak janda ini lebih lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaikan seorang bapak yang mengasihi janda tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini bukan cuma perkara makan dan minum, tapi permasalahan kehidupan dan kematian. Tuhan mau bicara itu kepada janda ini. Naik level lagi. Bukan cuma perkara makan dan minum, tapi permasalahan hidup dan kematian. Naik level lagi itu. Dari permasalahan yang cuman makan dan minum, tapi sekarang permasalahan kematian. Ini sangat luar biasa, Ibu sekalian. Kadang-kadang kita mengeluh dalam hidup ini. Betul gak? Permasalahan yang ini belum selesai ataupun baru selesai, tapi kok ada lagi, muncul lagi permasalahan. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Seringkali kita menggerutu. Ketika permasalahan yang ini baru selesai, muncul lagi yang itu. Kapan tenangnya hidup ini? Tapi Tuhan mau menyampaikan pesan kepada janda itu. Level yang satu selesai. Naik lagi levelnya. Level 2 selesai. Nanti terus. Ini adalah bicara tentang suatu pertandingan iman dalam hidup ini, Bapak-Ibu sekalian. Pertandingan itu harus kita selesaikan. Gak bisa pertandingan itu cuma berhenti di satu titik dan kita bilang menyerah. Kita angkat tangan sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, bye-bye Tuhan. Saya tinggalkan Tuhan. Karena hidup sebagai anak Tuhan gak ada pembelaan Tuhan. Tidak. Bapa kita Bapa yang baik. Amin. Bapa yang mengasihi kita. Nikmati, Bapak-Ibu sekalian. Nikmati kehidupan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala perkara dalam hidup ini. Semua yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin. Semua yang mendatangkan kebaikan. Dari si kap ini, Bapak-Ibu sekalian. Ketika janda itu mungkin ragu. Kita bisa lihat siapakah
Apa sih yang mau disampaikan oleh engkau dengan hadirnya di rumahku? Lihat ini kan ayat-ayat sebelumnya. Tapi di ayat ini, ayat terakhir ini kita bisa lihat firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita masih beriman, masih percaya sama Tuhan dan percaya sama firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan kita tetap iya dan amin dalam hidup ini atau tidak? Biarlah itu menjadi suatu pertanyaan pribadi lepas pribadi pada saat ini. Naik level lagi Bapak Ibu sekalian, naik level lagi. Pertandingan itu sangat-sangat mengasihkan, amin. Amin. Pertandingan itu sangat-sangat menantang. Semakin hari semakin apa? Wow, exciting gitu kan? Kalau semakin susah kita main game, makanya semakin bergairah gitu kan. Begitu pun juga dengan pertandingan iman ini ya. Ketika Tuhan izinkan, ada lagi. Sesungguhnya Tuhan sedang membuktikan bahwa Dia adalah Bapa yang benar-benar mengasihi kita. Selai rambut pun gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Firman Tuhan itu pegang terus, ya dan amin dalam hidup ini. Janji-janji firman Tuhan terus membuka kita, terus memberikan kita penghiburan. Sebab firman-Nya itu adalah Tuhan sendiri yang sedang berbicara dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya menjadi berkat buat kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Nyanyikan pujian ini sebagai kobar ucapan syukur kita. Dengan apakah membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
kita sama-sama bangkit berdiri. Kita melangkah tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan Yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan buat segala perkara dalam hidup ini. Semuanya baik, mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Gak usah takut akan hari esok, gak usah takut akan hidup ini. Sebab dialah Bapa kita, dia Bapa kita yang baik. Dialah jaminan dalam hidup ini. Gak usah khawatir, gak usah ragu mengikuti Tuhan. Gak usah takut ketika kita hidup di dalam Tuhan. Gak usah takut, nikmati hidup bersama Tuhan. Nikmati setiap langkah demi langkah dalam hidup ini. Karena penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup ini. Gak usah takut, melangkah dengan iman. Sampaikan, katakan bahwa hari depanku ada di dalam Tuhan. Hari depanku aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang baik atas hidupku. Tuhan memberikan yang terbaik atas hidupku. Dan itu karena aku menjadi anak-anak yang kesayangan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sebab aku tahu belajar bagaimana menyenangkan hati Bapa di dalam hidup ini. Terus berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi kegumulanmu pada saat ini, berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku iman. Ketika ada penyakit dalam tubuh ini, aku berkata di dalam nama Yesus, aku telah sembuh di dalam nama Yesus. Aku telah sembuh sebab Engkau telah Allah atas hidup ini. Kaulah yang berkuasa atas maut, atas hidup ini. Kaulah Allah yang hidup dalam nama Yesus. Jangkau segala penyakit dalam hidup kita dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Allah yang berkuasa, bukan cuma perkara dan minum saja Tuhan, tapi atas maut Kau berkuasa. Oh Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Terus Tuhan, ajar kami terus mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang luar biasa ini Tuhan. Sehingga mata kami terus tertuju sama Engkau saja, Allah kami yang hidup. Sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kasih-Mu tak pernah berkesudahan atas hidup ini. Ajar kami terus memberi Tuhan. Di saat apapun juga kami mau belajar mengasihi Tuhan. Sebab kasih-Mu sudah cukup buat hidup kami dan kami mau praktekkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Pilih satu persatu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, siapa diberkati, lambaikan tangannya, beri kemuliaan buat Dia. Saya percaya firman Tuhan cukup jelas ya. Janda yang benar janda ya, firman Tuhan kata dan Timotius, janda yang benar janda, bukan dalam kemewahan, benar-benar dalam keadaan susah ya. Tapi dia tidak pesimis, optimis. Dalam keadaan sulit dia bekerja, dalam keadaan sulit ini ada yang minta lagi. Tapi dia tidak curiga ya. Dan apa yang terjadi karena dia hidup benar ya. Betapa penting kita hidup benar di dalam pemandangan Tuhan, bukan manusia, hadapan Tuhan dia benar ya. Oke, kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri.
Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Kami diingatkan akan firman-Mu, kami dicelikkan akan firman-Mu, bagaimana kehidupan seorang janda yang benar-benar janda yang membutuhkan pertolongan. Ternyata Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan janda itu mati, tapi Tuhan memeliharanya bagaikan suatu melihat kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup janda itu. Dan janda itu tidak bercuriga dengan hamba Tuhan itu, tetapi dia percaya, karena dia hidup benar, karena hidupnya benar, tidak memandang seseorang yang negatif, tapi memandang yang positif pada seseorang. Dan dia bersyukur melalui Elia dia terpelihara. Dan janda itu menikmati apa dikatakan oleh Elia itu adalah benar. Kami percaya hari ini firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Michael adalah benar. Biar menteraikan firman dalam hati kami, dan kami meyakinkan bahwa firman Tuhan bukan dongeng, tapi firman Tuhan adalah benar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Allah, dan ketika kami memberi, kami tidak curiga, kami tidak menuntut, dan kami tidak memeriksa secara dalam, sebab hati kami benar. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang benar untuk melengkapi suatu ibadah. Kami memberi kepada Tuhan dengan korban syukur khusus kepada Engkau, bahkan mengembalikan hak milik-Mu Tuhan. Kami lakukan dengan benar, sebab firman-Mu ia benar. Orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangan pekerjaan dan usaha mereka. Berkati mereka yang belum bisa memberi, belajar menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkat saudara yang ulang tahun pada minggu ini, berkat yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Engkau terima kasih Tuhan. Kemarin Engkau sudah berkati pernikahan Bapak adik Bapak Asonsia Farisda, dan Tuhan Engkau terima kasih semua karena anugerah yang Kau berikan bagi saudara yang belum menikah. Berikan jodoh yang baik. Oh Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Kalau kasih boleh nyata buat Farisda, Engkau juga nyata buat kami semua Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Kami percaya Engkau akan turut campur tangan dan memberkatinya Tuhan secara luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kecinta-Mu yang limpah dalam kami semua. Kami adalah umat kesayangan Bapa. Kami anak kesayangan Bapa. Kami adalah anak kesayangan Bapa. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Kalau kami akan bekerja besok Tuhan, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Oh, yang beban berat Engkau angkat bebannya. Yang jalan buntu Engkau buka jalan. Apapun Engkau lah jawaban buat mereka Tuhan. Sore hari kebaktian Engkau muda Engkau berkati. Ibadah raya juga Kau berkati. Bahkan lebih pada Tuhan, besok hamba-Mu akan pergi keluar ke Jawa Timur Tuhan. Sertai perjalanan hamba-Mu dalam tugas pelayanan. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil dengan baik, dengan jangan hanya sekedar jalan, tapi ada tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang Kau kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi kan jadi kepala, bukan menurut tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Dari kekasih bola tangan saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan melindungi engkau dan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus.